wabarakatuh. Selamat pagi. Kita ada di Hotel Aston Sentul, akan mengikuti acara FGD dalam program Human Rights, terutama menghentikan hate speech atau ujaran kebencian. Ini dilakukan secara kontinu. Kita pernah diundang di Thailand, kita bikin acara juga di beberapa tempat di Asia Tengah dan juga beberapa negara yang lain. Intinya adalah tidak boleh ada hate speech atau ujaran kebencian, tidak boleh ada intimidasi terhadap minoritas, dan hentikan kekerasan. Saya mewakili anggota Southeast Asia Parliamentarian for Freedom of our Belief. Kehormatan yang sangat besar saya bisa bertemu dengan para kiai, tokoh masyarakat untuk hadir dalam pelatihan kampanye positif, mengkanter ujaran-ujaran kebencian serta bagaimana melindungi kelompok minoritas agama dan kepercayaan Indonesia. Salesforce ini telah memprioritaskan isu penanganan ujaran kebencian ini sejak pemilu 2019. Kita tahu bahwa ujaran kebencian telah menjadi ancaman terhadap demokrasi, nilai-nilai minoritas, termasuk juga bagi kelompok rentan. Ini membahayakan saat debat-debat politik misalnya, itu sangat tidak sehat kalau mengusung politik identitas, ujaran kebencian, dan lain sebagainya. Sehingga wacana politiknya menjadi tidak beradab. Wacana politiknya akhirnya memicu ketegangan sosial, rasial, serta memicu diskriminasi, kekerasan, dan juga permusuhan. Nah, seperti kita tahu, diberitakan sejumlah institusi termasuk Pusat Paramadina Institute for Criminal Justice Reform, ujaran kebencian telah menyebar begitu masif di Indonesia dan disediakan senjata untuk menyerang lawan politik, sehingga perdebatan sudah tidak rasional, perdebatan sudah tidak menunjukkan kembali suara demokrasi. Yang ada adalah noise, bukan voice. Yang kita butuhkan dari demokrasi itu adalah voice, suara yang akan memperjuangkan hak-hak rakyat itu sendiri, bukan noise, kegaduhan, keriuhan, dan kesulitan. Nah, begitu pula ironi bahwa kasus penghasutan untuk diskriminasi belum juga dijatuhi hukuman-hukuman yang setimpal. Sementara kriminalisasi terhadap kasus penodaan agama itu terus marak di negara ini. Nah, ini problemnya. Kita tahu di YouTube di mana-mana, bahkan ketika ada ujaran kebencian kepada aparat misalnya, itu hanya selesai di materai, tidak ditindaklanjuti. Nah, saat ini kita sedang berjibaku dengan COVID-19. Maka ranah publik semakin merambah ke dunia digital. Ujaran kebencian semakin memperburuk xenofobia, kebencian, dan pengucilan. Banyak oknum bahkan dari pemerintah yang melakukan eksploitasi ketakutan terhadap COVID-19. Ini yang kadang-kadang mengambing hitamkan juga kelompok minoritas di dunia, termasuk di Indonesia. Seperti itu. Nah, makanya forum ini sangat penting dan kita akan keliling seluruh Indonesia untuk mengatakan hentikan politik identitas, hentikan ujaran kebencian, dan juga jangan mengeksploitasi ketakutan masyarakat dalam menghadapi COVID-19. Kita harus optimis, kita harus bekerja sama, kita harus sama-sama menghadapi COVID-19. Menghadapi COVID-19, kita tetap ingin semua masyarakat disiplin. Makanya ada 3 tindakan yang harus kita lakukan bersama. Yang pertama, terus mendorong sains dan teknologi dalam menghadapi COVID-19 ini. Yang kedua, membuat seluruh masyarakat melakukan disiplin protokol kesehatan. Dan yang ketiga, mau tidak mau ya kita harus berdoa. Nah, kita melihat sekali lagi bahwa eksploitasi terhadap isu COVID-19 dengan menyebarkan kecemasan ini justru menunjukkan tindakan kekerasan verbal dan fisik, termasuk ke kelompok rentan, migran, pengungsi di banyak wilayah, dan termasuk dari pelanggaran tersebut ada narasi-narasi kebencian berbias gender dan juga
berbahaya. Nah, saya sebagai anggota parlemen, baik di tingkat mengajak di semua tingkatan, baik itu nasional atau daerah, untuk mengatasi tantangan ini melalui peran kita di legislatif. Sebagai legislator, kita harus terus berperan untuk mempelopori dan mengharuskan narasi-narasi yang positif dan juga inklusif untuk memerangi ujaran kebencian. Misalnya di Myanmar, seorang anggota parlemen Asia Tenggara, sahabat saya, namanya Hon Nai Phunlet, telah melakukan kampanye yang disebut kampanye flower speech. Flower speech yang bertujuan untuk mengubah narasi berbahaya terhadap minoritas itu menjadi narasi positif yang meneruskan peran-peran damai dan inklusif. Nah, ini kita perlu ada gerakan-gerakan seperti gerakan bunga mawar di Myanmar ini, sehingga ujaran kebencian bisa kita minimalisir. Nah, saatnya kita mengambil momentum untuk lalu menjadikan Jawa Barat ini menjadi daerah yang punya optimisme ke depan, daerah yang toleran, daerah yang damai, daerah yang merepresentasikan suasana yang begitu sejuk, teduh, kicau burung, gunung-gunung, dan lain sebagainya, dengan menghentikan ujaran kebencian dari siapapun, oleh siapapun, dan atas nama apapun. Selamat melakukan acara FGD ini, dan kita tentu akan ketemu di forum-forum yang lebih luas. Selamat pagi dan tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa kemana-mana bawa masker. Apalagi sekarang katanya maskernya harus double. Nah, kita tetap bersemangat untuk memerangi COVID-19 ini bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, abdi aya di Aspon Sentul. Nah, aya sabaraha barang-barang khas urang Sunda, maksudna ngaranna nya, kahiji ngaranna dudukuy. Dudukuy ini dianggap pengurang ka sawah, pengurang ka kebon. Nah, tapi ayeuna sok gagayaan dibawa ka pantai segala. Jadi dudukuy, jadi sok aya pendekar gitu. Di handap dudukuy aya boboko. Nah, tahu ini temannya boboko atau enggak gitu. Jadi ini boboko, nah, tapi kalau boboko bukan sini tempatnya. Dia jadi tempat nanak nasi, itu jadi Indonesia nya. Dia itu peragi sangu jadi lawan kasar, dan di dia kadang-kadang dipakai oge ngalalap dan sebagainya, jadi mengkak kebon gitu. Nah, jadi boboko, dibukuy, nah dihandap dia, ayo sekarang arima kita besek. Biasa nama besek teh ke wadah pengkeman tanah pinon tahlilan. Nah, sekarang ini besek untuk ayam. Jadi kalau kita ngadu ayam jago, karena ada sebuah cerita besar di Ciamis tentang yang jago ayam itu. Ayam taruhan. Nah, lalu satu lagi ini adalah centong. Centong ada cukil. Itu hebatnya orang Sunda. Nah, centong ini kalau kita bikin sayur asem, nyentong. Kalau dia suruh makan sebut, ayo orang nyentong. Nah, ini suruh makan. Satu dua ya. Orang Sunda juga adalah peduli. Sekali lagi kita harus bangga jadi orang Sunda, kita bangga jadi orang Jawa, bangga jadi orang apa, tapi tetap kita harus bangga menjadi Indonesia, dan kita harus bangga untuk menghormati sesama manusia. Atau menghormati sampurasun.